Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Rosarira dengan NIM 402200193. Saya dari kelas Perbankan Syariah H. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal dari saya. Review jurnalnya judulnya bernama Membangun Sistem Informasi Keuangan Syariah berdasarkan kebijakan manajemen. Jurnal ini berjumlah 12 halaman. Tahun jurnal ini tahun 2015 dengan penulis Izzat Al-Masdi dan Muhammad Zarur. Lalu untuk tujuan dari penulis, yaitu tujuan penulisan dari pembuatan jurnal ini untuk membahas penegakan aturan syariah dan dari sudut pandang teknologi informasi dan menunjukkan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan dalam lembaga keuangan. Lalu penulis pun juga mengembangkan modal berdasarkan manajemen kebijakan XACML untuk menunjukkan bagaimana keuangan Islam dan kemampuan untuk menerapkan aturan syariah Islam pada aktivitas keuangan Islam. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk kegiatan bank sehari-hari. Lalu selanjutnya untuk latar belakang dari jurnal ini. Latar belakang dari jurnal ini itu berkaitan tentang teknis penerapan ataupun penegakan aturan syariah di lembaga keuangan sehari-hari. Beberapa kontribusi penelitian ini dilakukan untuk mengambil ke tingkat teknis, tidak hanya dalam perspektif keuangan saja, tetapi juga untuk mengambil ini ke tingkat teknis teknologi informasi. Misalnya, pentingnya untuk mengoptimisasikan sistem perbankan dengan sedikit campur tangan manusia untuk memahami syariah. Kemudian diharapkan mampu menangani ketiga kendala ataupun tantangan tersebut untuk menjadi kandidat solusi yang baik bagi karya penelitian ini. Karya penelitian ini itu mengusulkan menggunakan XACML. XACML itu merupakan standar untuk kebijakan kontrol, akses implementasi, dan manajemen keuangan. Lalu pembahasan dari jurnal ini. Pembahasan dari jurnal ini yaitu yang pertama itu menyajikan secara singkat konsep perbankan syariah. Lalu untuk yang kedua mengilustrasikan bahasa XACML, dan yang ketiga itu menyajikan pekerjaan yang terkait XACML. Terus yang keempat itu menerapkan penggunaan XACML untuk menegakkan kebijakan Islam. Lalu yang terakhir penulis membahas tentang kesimpulan dari jurnal ini. Lalu untuk pembahasan dari jurnal ini yaitu pembahasan yang pertama itu tentang perbankan syariah keuangan Islam atau keuangan Islam. Definisi dari keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang ditaati oleh aturan atau keuangan Islam yang terkait dengan masalah moneter. Misalnya, syariah Islam melarang apa yang disebut riba. Disinilah pemberi pinjaman uang memiliki jumlah uang yang tetap mengembangkan pada pinjaman uang tersebut. Ini merupakan larangan dalam Islam ketika uang dipinjam dan dikembalikan dengan mendapatkan bunga. Nah, dengan masalah ini dapat diterapkan pada perbankan syariah karena perbankan syariah itu melarang proses pinjam ini. Dengan larangan proses pinjam ini, perbankan syariah menerapkan proses-proses peminjaman uang dengan ketentuan syariah Islam, seperti
mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pembahasan yang kedua dari jurnal ini tentang bahasa XHTML. Bahasa XHTML itu merupakan bahasa standar yang berbasis XML yang dikembangkan untuk menggantikan bahasa kebijakan kontrol, akses khusus aplikasi, dan kepemilikan, mempertimbangkan pembuatan kebijakan keamanan dan aplikasi manajemen. XHTML itu mencangkup komponen untuk menentukan kebijakan keamanan untuk mengakses sumber daya komputer, misalnya berbasis data, aplikasi, dan layanan web. Ini juga mencakup aturan untuk menentukan pengguna dan izin atau hak istimewa mereka. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu pekerjaan yang terkait dengan XHTML. XHTML ini merupakan solusi yang paling efektif dan diterima untuk mengontrol akses yang didistribusikan. Lalu banyak produk yang menggunakan dan menerapkan XHTML. XHTML ini di pekerjaan yang terkait dengan XHTML ini yang pertama itu digunakan untuk mendefinisikan aturan akses, untuk misalnya kontrol akses yang digunakan untuk menegakkan kebijaksanaan. Yang kedua, pekerjaan yang terkait dengan XHTML ini mengontrol akses ke sistem kritis keamanan yang digunakan oleh organisasi seperti lembaga keuangan, rumah sakit, dan organisasi militer tanpa melanggar kebijakan kontrol akses yang mendasari adalah tugas yang menantang. XHTML ini biasa digunakan di perusahaan besar seperti Bank of America yang juga merupakan salah satu kontribusi utama untuk XHTML. Pembahasan selanjutnya pengguna XHTML dalam kebijakan Islam. Maksudnya dari sini kebijakan Islam dalam penggunaan XHTML ini dapat dengan mudah diintegrasi oleh sistem informasi karena perangkat lunak dan sistem aplikasi tidak mengambil sebagai input ayat, hadis, Nabi Muhammad, ataupun sumber syariah lainnya dari sumber tingkat tinggi. Kebijakan syariah Islam ini mampu membuat penilaian atau membuat keputusan berdasarkan aturan syariah Islam dalam menggunakan XHTML. Yang selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bagaimana sistem keamanan XHTML dan manajemen kebijakan dapat digunakan untuk mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan keuangan yang terkait dengan syariah Islam. XHTML biasanya digunakan untuk kebijakan keamanan, namun karena kemiripan pada kedua kasus, karena luasnya pengguna dan penerapan XHTML, pada jurnal ini percaya bahwa solusi yang fleksibel dapat membantu bank dan lainnya seperti entitas yang terkait dengan keuangan seperti perusahaan asuransi untuk membantu mematuhi Islam, aturan syariah, dan menyediakan pelanggan mereka yang bersedia dengan itu layanan khusus untuk transaksi atau aktivitas sehari-hari. Yang terakhir pembahasan dari review jurnal ini yaitu kelebihan dan kekurangan dari review jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini berdasarkan ide pokok. Gagasan penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Berdasarkan beberapa kelebihan ini dapat disimpulkan jurnal ini layak dijadikan referensi dan sambutan yang baik dari pembaca. Lalu untuk kelemahan dari jurnal ini,
kelemahan dari jurnal ini hanya dalam menyampaikan materi itu terlalu berbelit-belit. Penulisan tidak langsung menjelaskan secara langsung gagasan dari teori ini, tapi terlalu berbelit-belit untuk dibaca oleh pembaca. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.